Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Pecikul. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, konten kali ini kita akan membahas sedikit tentang Qatar yang baru saja menjuarai Piala Asia 2023 kemarin ya. Setelah mengalahkan Jordania dengan skor 3-1 dan mereka bermain di kandang sendiri di Lusail Stadium. Dan ini merupakan prestasi tersendiri bagi Qatar yang mampu back to back juara. Setelah tahun 2019 kemarin juga mereka sudah meraih juara Piala Asia ya. Nah, sekarang mereka mampu meraih juara kembali di tahun 2023, Piala Asia 2023 ya. Oke, sebelum lanjut jangan lupa untuk like, subscribe, dan share serta komen di kolom komentar ya. Bagaimana kemarin tentang pertandingan Qatar dan Jordania, apakah Qatar layak menjadi juara Piala Asia tahun ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan oke, untuk kemarin starting line up seperti yang sudah Mas Pecikul kemarin bahas di preview final ya. Starting line up-nya masih sama dengan semifinal kedua tim ini. Kalau di Qatar masih di belakang itu kiper Barsham, kemudian ada Lucas Mendes, Mukhtar, Tarek, kemudian juga Abdul di belakang, di tengah ada Fatih dan juga Gabir, kemudian di gelandang serang ada Akram Afif, Hasan Al-Haidos, dan juga Abdul Rizak ya, untuk memberikan umpan-umpan atau mendukung striker mereka yaitu Almus Ali. Kemudian untuk Jordania juga di depan di belakang ada Abu Laila, kemudian di belakang ada Nasib Al-Arab dan juga Salim, di tengah ada Haddad, kemudian Al-Rashdan, kemudian Al-Arab, kemudian ada juga Al-Mardi ya di tengah. Di depan masih mengandalkan Musa Al-Tamari dan striker Yazan Al-Naimat serta Olwan ya. 3-4-3 formasi dari Jordania. Dan jalannya pertandingan memang cukup ketat di awal-awal babak pertama, tapi inisiatif serangan ada di Qatar ya sebagai tuan rumah, dan serangan mereka berhasil di menit 22 menciptakan peluang yaitu penalti setelah Akram Afif dijatuhkan oleh pemain Jordania ya. Sebetulnya ini juga salah satu gol kontroversi, pelanggaran kontroversi, karena kalau dilihat 20% itu sedikit sentuhan, 80% Akram Afif agak diving ya. Jadi ini, tapi Akram Afif mampu menjalankan tendangan penalti dengan sangat baik sehingga Qatar unggul 1-0 di babak pertama. Dan di babak kedua Jordania mengambil alih inisiatif serangan dengan keburan-keburan yang luar biasa, tapi sekali lagi ya, bintang kali ini ada di kiper Qatar yaitu Barsham ya. Beberapa kali penyelamatan yang krusial ya, ada sekitar 3 penyelamatan yang seharusnya bisa jadi gol tapi mampu dimentahkan oleh kiper Qatar ini, sampai akhirnya ada secerca harapan saat Yazan Al-Naimat mencetak gol yang sangat spektakuler, kontrol yang sangat baik, kemudian tendangan yang sangat keras, mampu menggetarkan jala Barsham ya, itu di menit 67. Tapi 5 menit kemudian kembali Qatar mendapatkan penalti, dan lagi-lagi agak kontroversi ya, dengan wasit yang melihat VAR. Kalau di situ juga bola sebenarnya udah jauh, tapi itu dianggap penalti oleh wasit, dan Akram Afif kembali mencetak gol keduanya melalui titik putih. Pertandingan semakin seru karena beberapa kali juga kembali Jordania mendominasi serangan dan beberapa kali juga hampir mencetak gol, tapi sekali lagi kiper dari Jordania ini luar biasa, dan akhirnya di menit 90+5 Akram Afif menutup kemenangan Qatar dengan skor 3-1 melalui titik putih lagi, yang kontroversial lagi, karena kalau dari secara kasat mata saya lihat juga harusnya itu offset ya, offset Akram Afif, kemudian juga pas dilanggar pun tidak ada gerakan kiper melanggar, tapi Akram Afif yang menabrakkan diri ke kiper. Tapi ya itulah, wasit melihat VAR dan mungkin punya pertimbangan sendiri, akhirnya
memutuskan untuk penalti bagi Qatar ya, yang memupus dan menjatuhkan mental dari pemain-pemain Jordania ya. Oke, itu ada gol-gol dari kedua tim di final kemarin yang cukup kontroversi ya, karena pelanggaran-pelanggaran yang sebenarnya mungkin tidak penalti ya, karena kalau dilihat dari beberapa sisi ya, tapi ya itulah, semua sudah terjadi dan Qatar sebagai pemenang Piala Asia tahun 2023 ini ya. Dan Qatar sekali lagi juga back to back juara, bersanding dengan tim-tim atas ya, Asia ya, Jepang juga pernah, kemudian Iran juga pernah, Arab Saudi juga pernah, kemudian kalau nggak salah Korea Selatan juga pernah ya, itu back to back juara. Mereka sudah naik level bersama tim-tim atas Asia ya. Dan ini tentu saja hasil dari apa yang mereka tanam ya. Terakhir itu Piala Asia 2024 2004, saat itu Qatar dikalahkan Indonesia 2-1, dan setelah itu Qatar menginvestasikan $1 miliar untuk pengembangan sepak bola, yaitu Akademi Aspire, Akademi Football kalau nggak salah ya. Aspire itu membangun grassroots, membangun bibit-bibit Qatar, dan itu ada di beberapa tempat ya. Dan Qatar juga selain membangun akademi yang nomor 1 di Asia, ini juga menjalankan proses naturalisasi ya, dan juga banyak sekali, ada sekitar 12 pemain naturalisasi yang ada di Qatar, di tim Qatar saat ini ya. Kalau Akram Afif itu kalau nggak salah itu dia punya darah Tanzania kalau nggak salah ya. Ada beberapa pemain lagi, Lucas Mendes itu Brasil, ada lagi yang berdarah dari Afrika juga ya, ada dari Asia juga, tapi ada totalnya 12 pemain naturalisasi dari Qatar. Jadi memang Qatar serius sekali untuk membangun tim yang kuat, yang setidaknya mereka bisa langganan Piala Dunia, dan juga mereka bisa bersaing dengan tim-tim atas di Asia ya, setara dengan Jepang, Korea Selatan, kemudian Iran, dan itu tujuan mereka selama 20 tahun ini hasilnya back to back juara Piala Asia ya. Dan untuk pemain terbaik selama pagelaran Piala Asia yaitu Akram Afif, pemain Qatar, top skor juga Akram Afif dengan 8 gol. Kemudian kiper terbaik dari Qatar juga ya, dari Qatar yaitu Persham, dan tim yang fair play juga dari Qatar. Ini diborong semua oleh timnas Qatar semua. Dan sekali lagi selamat, dan nanti di edisi 2027 pemain-pemain ini juga masih muda, jadi kemungkinan besar juga masih bisa dimainkan ya. Oke, ini sekilas tentang review kemarin juara Qatar menjadi juara Piala Asia 2024. Oke, sekian, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Kemudian jangan ada caci maki, jangan ada hujatan, dan dukung terus Garuda Mendunia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam bola.